Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karya, salam persahabatan penuh cinta dari saya Lutfi JW, founder Genius Writing dan pengamat perilaku selebritis. Kali ini kita akan mengulik, membedah buku karya seorang Gen JW yang pendiam tapi diam-diam menghasilkan. Siapa dia? Yaitu Bunda Carolina Destika dengan buku yang berjudul Alunan Tempias Iman. Ini saudara-saudaraku. Alunan Tempias Iman. Judulnya 3 kata dan tiktaknya dapat. Alunan Tempias Iman. Itu dari judul. Covernya juga keren. Nah, di video yang pertama ini saya akan membacakan prakata dan brubnya, prakata penulis serta ini sinopsis kecil di cover belakang. Seperti apa? Apakah istimewa? Kedua poin itu kita ulik bersama. Langsung saya baca ya. Buku ini diawali dengan sebuah puisi kecil. Allah, hidupku berkejaran dengan waktu antara memenuhi kebutuhan yang tiada habisnya dengan mempersiapkan hidup sebenarnya. Mampukanlah diri ini dalam menjadikan dunia sebagai ladang bagi akhiratku. Terharu saya, serius. Ini awal yang bagus. Kemudian kita langsung ke kata pengantar. Kata pengantar bukan, langsung ke prakata penulis, ya. Nih. Prakata penulis. Pada Juli 2011, setelah mengikuti sebuah pelatihan motivasi hidup, kutuliskan 100 mimpi. Terbersit keyakinan sebuah pengabulan dengan dibersamai 1000 tanya. Akankah mimpi itu terwujud? Paragraf kedua, semua keinginan baik yang terlintas itu kutulis saja apa adanya pada sebuah kertas lalu kutempel pada buku yang kubawa kemana-mana agar bisa kubaca berulang-ulang. Bukan apa-apa, salah satu yang diajarkan dalam pelatihan itu adalah membaca mimpi yang telah dituliskan berulang kali. Paragraf kedua. Paragraf ketiga. Kehidupan terus berlanjut, kesibukan bekerja pergi pagi pulang petang, perjalanan dari rumah di Bekasi ke kantor di Jakarta setiap hari. Belum lagi jumlah anak yang bertambah dan berbagai aktivitas menyita waktu, tenaga, dan pikiran. Paragraf keempat, mimpi-mimpi itu menghuni hati bagaikan benih yang dihujamkan ke tanah yang dalam, kubiarkan dia tumbuh meski baru tersimpan dalam rongga dada. Belum ada kuasa untuk melakukan aksi atas mimpi yang dituliskan, sekedar menyiraminya dengan doa-doa dan kebaikan-kebaikan kecil yang bisa dilakukan. Di samping juga memelihara positive thinking bahwa pada saatnya nanti semua akan terwujud. Jadi paragraf berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang yang ke-6. Sekira awal 2012 menjadi suatu peristiwa kehilangan yang melalui hipnotis. Tak seberapa uang yang hilang itu sebenarnya, namun karena hanya itu yang ada, jadilah yang hilang terasa sangat berharga. Sedih dan marah, namun tak dapat berbuat apa-apa. Tak ada gunanya sesal. Wong sudah hilang, yakin tak bakal bisa dicari lalu diminta kembali. Oke, itu 6 paragraf awal dari sebuah kata pengantar yang terdiri dari sekitar 20-an paragraf. Nah, ini kalau isi
prakatanya ini keren karena dia menceritakan mengenai lika-liku kehidupannya sampai punya cita-cita menuliskan buku ini. Tetapi 20 paragraf adalah kepanjangan. Untuk buku setipis ini, pengantarnya itu 8-9 paragraf sudah cukup ya, prakata penulis itu cukup segitu. Karena kalau terlalu panjang mungkin tidak terbaca habis. Jangan sepelekan, prakata ini penting. Tapi prakata yang 20 paragraf ini untuk penulisnya bagus karena berisi tentang semacam sinopsis, kemudian harapannya, kemudian upayanya menuntaskan buku ini, serta harapannya terhadap respon yang akan terjadi pada pembaca. Sebenarnya komplit prakatanya, kepanjangan aja. Gitu. Tetapi untuk penulis ya bagus karena bisa sebagai mind map, peta untuk menuntaskan naskah ini. Ya, sebagai prakata bagus untuk penulis, tapi kalau mau di-share harus dipotong-potong, diperketat dan perseksi. Lanjut ke sinopsisnya, ya. Sinopsis di cover belakang atau namanya itu adalah blurb. Langsung saya baca. Kedua orang tuaku bukan beragama Islam, tapi bapak membiarkanku ikut kegiatan anak-anak kampung yang mayoritas Muslim. Dari gerak-gerik yang belakangan ku kenal sebagai sholat, hingga belajar Al-Quran. Semuanya hal tak asing bagiku. Saat yang sama aku tak keberatan ikut pentas drama Natal. Paragraf pertama udah keren. Jadi sudah ada semacam percik-percik konflik ya. Semacam pertentangan atau paradoks. Kemudian paragraf kedua hanya satu kalimat. Dan ini memperkuat yang pertama. Apa agamamu sebenarnya? Tanya itu sering menerpaku. Cakep. Paragraf ketiga. Bapak dan ibu membiarkan pilihanku untuk lebih sering bergaul dengan anak musola. Malahan bapak juga yang menjadi pelopor pembangunan musola. Bapak juga yang kuduga diam-diam menerapkan Islam sebagai jawaban di kolom agama. Saban aku didaftarkan sekolah. Paragraf ketiga semakin memperkuat paragraf 1 dan paragraf kedua. Kemudian paragraf keempat. Apakah memang sebelumnya beragama lain? Mu'alaf ya? Tanya itu terus hadir seiring waktu tanpa kecuali jawaban iya selalu diikuti dengan pertanyaan lain yang beruntun. Sejak kapan? Gimana ceritanya? Terus orang tuamu bagaimana? Apakah sudah Muslim? Duluan siapa? Keren loh ini paragraf keempatnya ini. Jadi semakin konflik semakin memuncak, kemudian si tokoh utama makin terdesak. Ini cakep. Dan sekarang diakhiri paragraf yang kelima seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut selalu membuatku gelisah. Seandainya proses berpindah menjadi Muslim seperti kebanyakan mu'alaf, maka tidak akan kesulitan menjawab berbagai pertanyaan. Pastinya akan mudah berkisah. Ternyata tidak. Malah menimbulkan rasa penasaran yang berkelanjutan. Ini blurb-nya keren. 5 paragraf dan 1 paragraf berisi 1 kalimat saja. Tidak panjang. Dan dia langsung dudut gitu. Konfliknya memuncak. Sehingga kita calon pembaca penasaran untuk menguliknya. Itu keren. Nah lebih keren lagi nih. Aku nggak tahu siapa yang ngasih trik ini, tapi keren. Setelah blurb, diakhiri testimoni dari seseorang. Padahal itu sebenarnya sederhana. Kelihatannya karena hanya nempel. Kan testimoni dari seseorang.
Justru itu yang menjual. Setelah blub yang keren, dikasih testimoni keren, makin keren toh. Gitu. Nah kebetulan testimoninya ini saya. Tapi saya saat baca tadi kaget. Saya baca ini siapa testimoninya cakep. Ternyata nama saya sendiri. Ya gitulah. Ternyata memang hidup itu sebenarnya penuh kelucuan. Oke sahabatku, itulah salah satu kerennya buku ini. Prakatanya keren, blubnya keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenius mulia. Kita lanjutkan di video berikutnya. Dadah.